Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Submaterinya adalah memandikan dan mengkafani jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan maut. Anak-anakku sekalian, ayat ini menegaskan bahwa setiap makhluk Allah, termasuk manusia, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Lalu, apakah kewajiban seorang muslim terhadap jenazah? Kewajiban seorang muslim terhadap jenazah ada 4. Pertama, memandikan. 2, mengkafani. 3, menyolatkan. 4, menguburkan. Hukum mengurusi jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain terbebas dari dosa. Namun, jika tidak ada yang melaksanakan, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan. Pertama, jenazah didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang mengalami kecelakaan. Dan jika ada lukanya, maka bersihkan terlebih dahulu, dan itu jika memungkinkan. Yang kedua, jenazah bukan disebabkan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang ketiga, jenazah beragama Islam. Syarat orang yang memandikan. Syarat orang yang memandikan jenazah harus beragama Islam, berakal, dan juga baligh. Berniat memandikan jenazah, memiliki kepribadian jujur dan soleh, terpercaya dan juga amanah. Selanjutnya, orang yang memandikan jenazah harus mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib jenazah. Dan selanjutnya, orang yang memandikan jenazah harus berkelamin sama dengan jenazah. Artinya, jika jenazah laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki, begitupun sebaliknya, kecuali suami istri atau mahram. Tata cara memandikan jenazah. Pertama, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Yang kedua, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, seperti dipan, meja, ataupun lainnya. Yang ketiga, jenazah ditutup dengan kain yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, memandikan jenazah sambil menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunahkan hitungannya ganjil dan mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Yang kelima, bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sampo ataupun sabun. Yang keenam, keluarkan kotoran yang ada di dalam perut dengan cara menekan bagian bawah perut sambil diangkat sedikit bagian kepalanya dan badannya. Yang ketujuh, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, jari-jari tangan, kaki, serta rambutnya. Yang kedelapan, mewudukan jenazah sebagaimana wudu orang yang akan melaksanakan sholat, dan itu dilaksanakan setelah semuanya bersih. Yang kesembilan, bilaslah dan siramlah tubuh jenazah dengan larutan kapur barus dan harum-harum. Hadis Nabi tentang memandikan jenazah. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian angkat. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur baru.
barus atau wewangian atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami, seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya, maksudnya adalah pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Mengkafani jenazah. Ketentuan mengkafani jenazah. 1. Batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis. Terdiri 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan juga baju kurung. Tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah yang pertama, siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani, jumlahnya disunahkan ganjil. Selanjutnya, bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. 4. Tutupilah lubang-lubang, seperti lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubu yang mungkin masih mengeluarkan kotoran, ditutup dengan kapas. Yang kelima, bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. Yang keenam, selimutkan kain kafan lembar demi lembar dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Yang ketujuh, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Yang kedelapan, simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Hadis tentang mengkafani jenazah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.